Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, apa kabar? Di sini kabar kami sangat baik, sehat. Demikian pula harapan kami, semoga dimanapun Anda berada, kabarnya juga baik, dalam kondisi sehat, berlimpah rezekinya, sukses dalam semua usahanya, dan hidup bahagia. Pada kesempatan ini, kami kembali sajikan rekaman ceramah Dhamma dari Yang Mulia Biku Santacito. Mungkin kita pernah memikirkan tentang pahala kebaikan dan dosa kejahatan yang kita lakukan. Seandainya tidak ada hukum karma, maka bagaimana cara berprosesnya? Atau kita pernah berpikir jauh di kehidupan lampau, sebelum manusia mengenal peradaban, sebelum mengenal agama, apakah perbuatan baik dan buruk seseorang berakibat? Atau mungkin kita berpikir seperti ini, terserahlah mau ada hukum karma atau tidak. Yang penting saya berbuat baik, baik sama orang, baik sama makhluk lain, tidak merugikan siapapun, tidak mengganggu siapapun. Nah, jika memang demikian, maka ceramah singkat yang satu ini cocok sekali untuk kita simak. Karena dalam ceramah singkat ini, Bante akan menjelaskan tentang ada dan tidak adanya hukum karma, kebaikan akan tetap menjadi kebaikan, begitu juga sebaliknya. Namun sebelum itu, ada satu kutipan kitab suci Tipitaka. Kali ini kita kutip dari Dhammapada, Balawaga ayat 69. Isinya demikian. Selama buah dari suatu perbuatan jahat belum masak, maka orang bodoh akan menganggapnya manis, seperti madu. Tetapi apabila buah perbuatannya itu telah masak, maka ia akan merasakan pahitnya penderitaan. Semoga satu ayat tersebut bisa jadi pelengkap renungan kita sebelum kita menyimak rekaman ceramah singkat dari Bante. Baik sahabat Dhamma, mari kita langsung saja simak. Inilah ceramah Dhamma oleh Yang Mulia Biku Santacito. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Dalam agama Buddha, selalu melihat bahwa apapun yang dilakukan atas dasar kebaikan, atas dasar kebajikan, selalu itu adalah baik. Selalu itu memberikan manfaat, memberikan buah yang baik. Bahkan seandainya seseorang tidak percaya dengan hukum karma, dan juga sehingga tidak percaya dengan tumimba lahir atau kelahiran kembali, kalaupun dia berbuat yang baik, tetap dia mendapatkan yang baik, tetap dia mendapatkan kebahagiaan. Sang Buddha memberikan sebuah analogi atau sebuah reason, belum menyampaikan, kalau seseorang melakukan kejahatan, seandainya karma dan juga tumimba lahir itu tidak ada dalam kehidupannya, dia selalu melakukan kejahatan. Dia suka membunuh, suka mengambil apa yang tidak diberikan, suka melakukan tindakan asusila, berbohong, dan tindakan-tindakan buruk lainnya. Kalaupun seandainya hukum karma dan juga tumimba lahir itu tidak ada, tetap orang yang melakukan kejahatan demikian akan menderita di kehidupan sekarang. Dia menderita karena apa? Dicela oleh orang yang bijaksana, dicela oleh lingkungan sekitar, dan dia akan lebih menderita lagi kalau ternyata hukum karma dan tumimba lahir itu ada. Dia menderita karena perbuatan jahatnya membawa dia kepada kelahiran yang menderita, kelahiran yang kurang beruntung, mendapatkan penderitaan di kehidupan selanjutnya. Itulah kerugian dari orang yang berbuat jahat, orang yang hidupnya diarahkan untuk melakukan berbagai macam tindakan yang buruk. Tetapi berbeda dari orang yang suka melakukan kebaikan, yang mengarahkan hidupnya untuk kebaikan, yang senantiasa mengendalikan ucapannya, perbuatannya, dan juga pikirannya.
Kalau seandainya tidak ada hukum karma, hukum sebab akibat, dan juga tidak ada tumimbal lahir, tetap saja dia berbahagia. Dia berbahagia di kehidupan sekarang karena lingkungan sekitar tidak akan mencela dia atas perbuatannya. Karena para bijaksanawan juga akan bahkan memuji dia atas perbuatannya. Dia akan bahagia dalam kehidupan sekarang. Dan orang demikian akan semakin berbahagia kalau ternyata benar bahwa ada hukum karma dan juga kelahiran kembali. Ternyata benar ada tumimbal lahir, ada kehidupan mendatang. Dengan perbuatan-perbuatan baiknya ini, selain dia berbahagia dalam kehidupan sekarang, dia pun juga berbahagia di kehidupan mendatang karena perbuatan yang dia lakukan. Maka orang yang baik, orang yang bajik, yang mengarahkan dirinya ke hal-hal yang baik, dia akan tetap bahagia. Bahagia di sini dan bahagia setelah kematian. Oleh sebab itu, sekarang tinggal kemana kita memilih. Memilih untuk melakukan kejahatan, barangkali karena tidak percaya dengan hukum karma, kemudian hanya hidup bersenang-senang melakukan tindakan kejahatan, atau memilih untuk melakukan kebaikan, kalaupun seandainya tidak ada hukum karma. Tentu orang yang bijaksana, orang yang tidak bodoh, akan memilih untuk senantiasa mengisi hidupnya dengan kebajikan. Senantiasa mengarahkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang baik, menjaga ucapannya, menjaga perbuatannya, dan juga menjaga pikirannya. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan motivasi kepada Anda sekalian. Semoga kita semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama rekaman ceramah Dhamma dari Yang Mulia Bhikkhu Santacitto. Pesan yang bisa kita simpulkan seperti yang disampaikan Bante tadi adalah agama Buddha memandang bahwa apapun itu dengan dasar kebaikan, maka hasilnya akan baik. Meskipun tidak ada hukum karma, atau bisa saja kita umpamakan andaikan seorang tidak mengenal sama sekali hukum karma, namun dalam hidupnya ia gemar berbuat baik, maka hidupnya akan bahagia. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berbuat jahat dalam bentuk apapun dengan dasar kejahatan, meskipun ada dan tidak adanya hukum karma, atau meskipun kita kenal atau tidak mengenal hukum karma, ataupun tadi Bante juga mengatakan kita tahu atau tidaknya kelahiran kembali, maka tetap saja hasilnya adalah penderitaan. Bahagia di sini atau bahagia setelah kematian itu bergantung pada perbuatan kita. Untuk itu sahabat Dhamma, mari kita jadikan wejangan Bante yang singkat tadi sebagai cara memotivasi hidup kita masing-masing. Sebagai apapun kita, dimanapun kita berada, tidak terpengaruh oleh suku, ras, agama, meskipun di kutub utara kita tinggal atau di pelosok Afrika, tetap saja kita hendaknya bisa menjaga perbuatan kita, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Yakinlah, jika kita jadi orang baik, sebagai apapun dimanapun, kita akan hidup bahagia. Setelah kematian tiba, kita akan menutup mata dengan tenang, damai, tanpa penyesalan, dan yakinlah kehidupan selanjutnya setelah kematian kita akan terlahir di alam surga, di alam bahagia. Baik sahabat Dhamma, itu saja yang bisa kami sajikan. Semogalah rekaman ceramah Dhamma ini bisa membawa manfaat dan menambah pemahaman serta kebijaksanaan kita hingga kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.